Pemilu langsung sejauh ini, terutama dalam 20 tahun terakhir ini, sejak pergantian kekuasaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi, berlangsung mulus-mulus saja. Kenapa pasca era Jokowi pada 2024 nanti dipersoalkan? Halo Sobat Media Indonesia, kita jumpa lagi di program The Editors. Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia usai sudah. Munas yang diselenggarakan pada 21 sampai 23 November 2022 akhirnya berhasil memilih Akbar Himawan Bukhori sebagai Ketua Umum untuk periode 2022-2025. Namun, Munas HIPMI kali ini serasa lebih menarik, sekaligus membuat heboh banyak kalangan. Di luar agenda resmi, masyarakat disuguhi adanya peristiwa baku hantam antar anggota HIPMI pada saat rehat. Entah apa yang menjadi sebab musababnya. Yang jelas, peristiwa itu telah mencoreng nama organisasi HIPMI yang merupakan perkumpulan anak-anak muda yang bergerak di bidang usaha ekonomi. HIPMI seharusnya lebih peka untuk memikirkan kondisi ekonomi nasional yang saat ini dalam kondisi sulit. Terlepas dari peristiwa yang memalukan itu, pada acara pembukaan Munas tersebut ada satu peristiwa politik yang juga membetot perhatian banyak pihak. Dalam pidatonya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mahmud Mataliti di hadapan Presiden Joko Widodo yang hadir di acara itu mengusulkan penundaan pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden untuk 2 tahun ke depan. Dan saya minggu kemarin sudah mengeluarkan satu statement bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret kembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki kita persilakan Presiden untuk memperpanjang. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, silakan. Yang penting adendumnya selesai, jadi pemilihan presiden cukup melalui MPR. Lanyala berargumen, pada 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi hanya dihabiskan untuk menangani masalah atau dampak daripada pandemi COVID-19. Jadi wajar jika hasil kerja Presiden Jokowi tidak tampak karena terfokus mengurusi dampak dari COVID-19. Bahkan Lanyala pun menyarankan agar Presiden Jokowi menambahkan 2 tahun masa jabatan untuk menebus masa 2 tahun akibat COVID-19. Selain itu, Lanyala juga menilai pemilu sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok atau oligarki tertentu. Ia pun mengaku juga telah berbisik kepada Ketua DPR, Puan Maharani yang hadir di acara tersebut, untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai naskah asli dan untuk diadendum. Menurut Lanyala, ada banyak dasar untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah asli untuk dijadikan dasar berbangsa dan bernegara. Untuk menuju hal tersebut, Lanyala bahkan menyarankan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan dekret. Dan itu dia nilai adalah tindakan konstitusional. Lanyala pun mengatakan bahwa usulannya itu akan mujarab untuk merajut anak bangsa
yang katanya saat ini terjadi pembelahan yang luar biasa dan agar bisa mensejahterakan rakyat sesuai dengan keinginan Founding Fathers saat mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Lanyala juga menegaskan dirinya tidak malu-malu mengusulkan hal tersebut karena dia bukanlah seorang politisi, melainkan seorang negarawan. Sobat Media Indonesia, untuk diketahui dalam perjalanan sejarah bangsa ini, dekret presiden juga pernah dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret tersebut adalah pembubaran Badan Konstituante, hasil pemilu 1955, dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden 1959 itu dilatar belakangi oleh kegagalan konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Abdul Rahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur, menjadi Presiden Indonesia selanjutnya yang pernah berniat membubarkan DPR. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Gus Dur melalui maklumat Presiden pada 23 Juli 2001. Dalam maklumat itu, Gus Dur membekukan DPR dan MPR. Selain itu, isi maklumat tersebut yakni mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat dan pembekuan Golkar. Namun maklumat yang disampaikan Gus Dur tersebut dinyatakan tidak sah oleh DPR dan MPR. Beberapa jam setelah maklumat dikeluarkan, MPR menggelar sidang istimewa yang melengsarkan Gus Dur dari jabatan presiden. Kita kembali ke usulannya Lanyala tadi. Langsung usulan tersebut mendapatkan respon dari banyak kalangan, khususnya terkait usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang menjadi landasan untuk mengeluarkan dekret. Ketua DPD itu bahkan dinilai telah masuk angin dan mengakomodir misi orang-orang di sekitar istana. Semua praduga itu bermunculan dan sebagai hal yang menurut saya wajar-wajar saja. Mengingat Lanyala selama ini merupakan salah satu tokoh yang gigih menolak upaya-upaya perpanjangan masa jabatan presiden. Kita masih ingat, Lanyala dengan lantang menentang usulan yang pernah dilontarkan oleh Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, yang tentu saja tugasnya bersanding erat dengan para pengusaha terkait masa perpanjangan presiden yang belum lama ini dia lontarkan juga. Semua orang juga tahu, Lanyala merupakan figur yang berdiri di depan membantah adanya klaim big data yang pernah dilontarkan oleh Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bahwa ada sebanyak 110 juta orang yang menghendaki penundaan pemilu 2024. Lanyala juga diketahui pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Melihat jejak-jejak langkah itu, rasanya lengkap sudah untuk menggambarkan bahwa sosok Lanyala sebagai pribadi yang menentang tindakan-tindakan inkonsistensi dari para elit politik di negeri ini yang ingin menunda pemilu 2024. Lalu ada apa dengan Lanyala? Pertanyaan itu muncul di publik dan belum ada jawabannya. Meskipun dalam berbagai kesempatan Lanyala dengan tegas menolak bahwa dirinya telah masuk angin dan berkompromi dengan kemauan orang-orang di sekitar
istana. Dia menegaskan tidak satu sen pun dia menerima sesuatu terkait usulannya itu. Lanyala menyebutkan bahwa saat ini Undang-Undang Dasar yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Undang-Undang Dasar 2002, bukan lagi Undang-Undang Dasar 1945 yang digagas oleh para pendiri negara ini. Undang-Undang Dasar 2002 sebagai konsekuensi dari hasil amandemen di era reformasi. Itu alasan Lanyala. Dan tanpa menghakimi dia, mari kita periksa apa konsekuensi jika proposalnya tentang dekrit dan perpanjangan masa jabatan presiden itu akan dilaksanakan. Jika langkah dekrit diambil oleh Presiden Jokowi, tentu saja jadwal pemilu 2024 otomatis tidak jadi terlaksana. Pemilihan presiden dan wakil presiden akan dilakukan oleh MPR yang anggotanya terdiri dari DPR yang merupakan perwakilan politik dan DPD sebagai perwakilan utusan daerah dan utusan golongan. Itu konsep yang diajukan oleh Lanyala. Padahal di Undang-Undang Dasar 1945, DPD belum dikenal. Sepintas proposal tersebut masuk akal. Namun Lanyala sepertinya mengabaikan nuansa perpolitikan nasional saat ini. Jika proposal Lanyala ini dilaksanakan, ialah telah terjadi perpanjangan masa jabatan presiden dan gagalnya pemilu 2024. Kita tentu tidak ingin negara justru menjadi chaos karena ada penumpang gelap yang akan memanfaatkan untuk menggagalkan agenda pemilu 2024 yang sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Akan berbeda jika proposal Lanyala ini dibahas dan dikaji dengan tepat, serta jika dilaksanakan setelah pemilu 2024 dan sudah diputuskan atau dilantik presiden dan wakil presiden baru yang dipilih secara langsung. Lanyala lebih baik ikut memikirkan dulu dan bertindak negarawan. Bagaimana agar perpolitikan nasional saat ini berjalan kondusif di tengah persaingan yang sengit antar kandidat atau parpol peserta pemilu 2024. Persaingan akan berjalan normal dan tidak akan menimbulkan chaos jika semua pihak saling tidak provokatif dan memanas-manasi proses demokrasi yang tengah berjalan ini. Lanyala seharusnya tahu kenapa proses pemilu langsung yang akan diselenggarakan pada 2024 ini serasa bergejolak. Itu karena ada pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingan politik atau ekonominya akan tidak terjamin ketika pemerintahan berganti secara konstitusional. Itu kondisi yang senyatanya terjadi. Bahkan Presiden Jokowi dalam sambutannya di Munas HIPMI itu juga secara gamblang juga telah menitipkan pesan kepada Capres dan Cawapres yang dikatakan juga hadir di Munas ke-17 HIPMI di Solo waktu itu. Pesannya agar para Capres dan Cawapres menjaga situasi agar tetap aman dalam menghadapi tahun politik ini. Alasan lain, pemilu langsung sejauh ini, terutama dalam 20 tahun terakhir ini, sejak pergantian kekuasaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi, berlangsung mulus-mulus saja. Kenapa pasca era Jokowi pada 2024 nanti dipersoalkan? Hanya waktu nanti yang bisa menjawabnya. Ojo ngege mongso yen durung titi wanci. Sumabara sawetara wektu. Jangan tergesa-gesa, jika belum waktunya yang tepat, sabarlah untuk sementara waktu. Wassalam.